Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini ada pertanyaan. Bagaimana mengajukan gugatan perceraian tetapi yang mau digugat atau tergugatnya bisa suami, bisa juga istri, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya? Apa bisa menggugat suami atau istri tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya? Mengenai hal ini, yang menjadi pedoman bagi kita adalah pasal 138 kompilasi hukum Islam. Dalam pengaturan hukum tersebut ditegaskan, dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilakukan dengan cara mengumumkan di papan pengumuman pengadilan dan mengumumkannya dalam surat kabar sebanyak 2 kali. Dari pengaturan hukum tersebut, maka tidak diketahuinya tempat tinggal seseorang tidak menghilangkan atau menghapuskan hak kita, ya, hak untuk mengajukan gugatan perceraian. Jadi, gugatan perceraian tetap dapat dilakukan. Tinggal lagi adalah tentang bagaimana proses panggilannya. Dalam gugatan diuraikan alamat yang terdahulu disertai dengan kalimat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Misalnya, X binti Y dahulu bertempat tinggal di Jalan Surga, Gang Neraka nomor 10. Nah, misalnya. Kemudian ditambahi dengan kalimat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Panggilan dengan jalan mengumumkan di papan pengumuman pengadilan dan surat kabar sebanyak 2 kali ini dilakukan rentang waktunya 1 bulan antara panggilan pertama dan panggilan kedua. Apabila tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali ternyata tidak hadir di depan persidangan, maka pemeriksaan tersebut akan dilanjutkan pemeriksaannya. Tinggal lagi, apakah gugatan itu beralasan secara hukum atau tidak beralasan secara hukum. Dalam hal gugatannya beralasan, maka logis dan yuridis gugatannya akan dikabulkan oleh pengadilan. Akan tetapi, seandainya gugatan tidak beralasan secara hukum, maka pengadilan akan menolak gugatan perceraian tersebut. Oleh karena itu, tidak ada jaminan dalam hal tergugat tidak hadir di depan persidangan, maka gugatan akan dikabulkan. Tidak ada jaminan, karena yang menjadi patokan baik tergugatnya hadir maupun tidak hadir adalah apakah gugatannya beralasan secara hukum atau tidak beralasan secara hukum. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana seandainya tergugat yang telah dipanggil
melalui pengumuman surat kabar ternyata tidak mengetahui ada panggilan tersebut. Mengenai hal ini adalah menjadi resiko bagi orang yang meninggalkan tempat tinggalnya. Jadi kalau kita inginnya tahu dilakukan panggilan, ya janganlah kita meninggalkan tempat tinggal kita. Dalam hal kita meninggalkan tempat tinggal kita, maka ya siap-siaplah menanggung resiko hukumnya. Sesungguhnya pengaturan ini bukan hanya dalam perkara perceraian, tetapi dalam segala yang menyangkut tentang perdata. Ya mau perkara apa saja. Misalnya perkara yang menyangkut tentang hak kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, dan lain sebagainya. Pengaturan ini tetap berlaku. Akan tetapi dalam hal menyangkut tentang perkara perceraian, yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 138 kompilasi hukum Islam. Dalam perkara-perkara lain misalnya tentang hukum perjanjian, misalnya penyaluran fasilitas kredit oleh bank kepada nasabah, ini biasanya di dalam perjanjian kreditnya ada klausul yang menyatakan seandainya terjadi perpindahan alamat, maka nasabah wajib memberitahukan perpindahan alamat tersebut kepada bank. Seandainya nasabah tidak memberitahukan perpindahan alamat dan kemudian terjadi sengketa, ya mungkin bank menggugat mengenai tertunggaknya angsuran. Nah, kalau seandainya perpindahan alamat itu tidak diberitahukan, maka bank terikat dengan alamat yang ada di dalam perjanjian. Sekiranya dilakukan panggilan di alamat yang tersebut di dalam perjanjian kredit, sedangkan tergugatnya sudah tidak lagi bertempat tinggal di situ, maka ini menjadi resiko dia. Ketidakhadirannya di dalam persidangan karena tidak menerima panggilan atau karena tidak tahu ada panggilan pengadilan, ini dianggap tergugat tersebut telah melepaskan hak, ya, melepaskan hak untuk membela kepentingannya. Ya tentu kita rugi, ya kan? Rugi. Karena kalaupun kita tidak hadir, ada pengaturan hukum yang menentukan pemeriksaan itu tetap dapat dilanjutkan. Dalam hal ini, seandainya tergugat tidak pernah hadir walau satu kali, putusannya dinamakan dengan putusan versteg. Kalau sudah pernah hadir tetapi dalam sidang-sidang selanjutnya tidak hadir, ini disebut dengan istilah putusan kontradiktoir. Jadi dalam kaitannya dengan perkara perceraian, seandainya sudah dilakukan pengumuman sebanyak 2 kali, ternyata tergugatnya tidak hadir, maka putusannya dijatuhkan secara versteg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat walau hanya sekali, padahal telah dilakukan panggilan secara sah dan patut. Jadi bagi kita, ya terutama kaum laki-laki lah, ya kan, suami-suami, janganlah pula tak diketahui keberadaannya. Beritahulah di mana keberadaan. Kalaupun memang perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, sepanjang perceraian belum ada,
maka segala kewajiban tetap melekat. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.